tenang. Itu ngapain itu? Naik meja, tenang. Hari ini ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat, happy dan semangat. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pertemuan ketiga kali ini, membahas tentang masih temanya seni lukis. Nah, sebelum itu kemarin kan kita udah bahas aliran seni rupa. Sebelumnya Bapak ingin menginformasikan pada kalian bahwa nanti bulan Desember kita akan mengadakan pameran seni rupa. Dari karya-karya kalian ini, kalian ini di rumah aja, tapi kalian harus tetap berkarya. Kenapa sih pameran? Ini bukan tujuannya bukan untuk ria, tapi pembuktian hasil belajar kalian selama 1 semester ini, pelajaran seni budaya tentunya ya. Ketika waktunya Desember itu kan waktunya ngambil rapot, jadi nanti orang tua kalian datang juga lihat. Nah, disitulah orang tua kalian beli karya kalian juga untuk mengapresiasi kalian bahwa otomatis orang tua bangga dengan hasil karya kalian. Karena butuh alat dan bahan, rekomendasi dari Bapak sendiri nih. Jadi Bapak nanti dengan tim Bapak, kalian kan di rumah aja, jadi kalian nggak perlu kemana-mana dan jangan ngerepotin orang tua untuk beli ke toko ini itu daripada nggak jelas nanti ukurannya. Ini rekomendasi dari Bapak supaya semua sama gitu, seragam nanti. Ukurannya segala macam, jadi rapih pas nanti pameran. Jadi lukisannya di kanvas aja, kanvas biasa seperti ini, ukuran 30 kali 25 ya. Jadi kalian lukis di sini, ini hanya untuk pajangan, jadi tidak punya fungsi yang lain, hanya untuk memperindah ruangan dan mengekspresikan diri kalian. Ini nanti kalian lukis juga, ini memiliki fungsi, punya fungsi memudahkan manusia dalam membawa sesuatu. Tapi karena ini polos kan, jadi untuk mengaplikasikannya dengan lukisan supaya lebih cantik, lebih indah. Ini cocok banget untuk program pemerintah ya kan, lagi mengurangi sampah plastik. Dan misalnya mama kalian mau belanja pakai tas kalian, tas hasil lukisan dari kalian. Oke, jadi kalian tinggal tunggu di rumah aja. Nanti Bapak data, Bapak kan udah masuk grup kalian. Bapak udah punya nomornya kalian masing-masing. Nanti Bapak data rumahnya di mana. Nanti tim Bapak akan datang ke rumah kalian. Jadi tunggu aja, kalian tunggu di rumah dan siap berkarya. Sebenarnya banyak maestro lukis Indonesia, cuman yang Bapak yang tampilkan di sini yang diakui oleh dunia internasional dan dia punya pengaruh besar di seni lukis Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, kita lihat yuk cuplikan video berikut ini. Affandi. Bernama lengkap Affandi Kusuma, pelukis kelahiran Cirebon tahun 1907 ini merupakan pelukis yang dikenal sebagai maestro seni lukis Indonesia. Bisa dibilang, Affandi adalah pelukis Indonesia yang paling terkenal di dunia internasional. Ia memiliki gaya ekspresionis dan romantisme yang sangat khas. Affandi adalah seorang pelukis ekspresionis yang terkenal melalui teknik khas menumpahkan cat dari tubnya langsung pada kanvas, kemudian menyapukan sebagian cat dengan jari-jarinya. Affandi menyebut dirinya sendiri sebagai pelukis kerbau yang tak mau baca teori. Namun, dalam perjalanan karirnya, ia tetap mampu memahami dan menggeluti bidang seni rupa. Ia lebih senang mempelajari sesuatu dengan cara langsung terjun ke lapangan. Pada tahun 1950-an, ia sering mengadakan pameran tunggal di India, Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat. Pelukis Affandi sangat produktif.
Hingga ia menutup usia pada tanggal 23 Mei 1990, Affandi telah melukis lebih dari 2000 lukisan. Karyanya yang terkenal adalah potret diri menghisap pipa, At the Cockfight, Barong Dance, Artist and His Doctor, Sang Nelayan. Raden Saleh, bernama lengkap Raden Saleh Syarif Bustaman, lahir pada tahun 1807 atau 1811 dan meninggal pada 23 April 1880. Ia adalah pelukis Indonesia berdarah Arab Jawa yang merupakan pelopor seni modern Indonesia. Lukisannya merupakan aliran romantisme yang kala itu sedang populer di Eropa, dipadukan dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa sang pelukis. Raden Saleh dikenal karena lukisan historisnya, seperti contoh, lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro yang menggambarkan peristiwa pengkhianatan Belanda kepada Pangeran Diponegoro yang mengakhiri Perang Jawa pada tahun 1830. Lukisannya dipesan oleh tokoh-tokoh pejabat dan bangsawan Eropa seperti Sazen Kobukgocha, keluarga Ratu Victoria, dan sejumlah gubernur jenderal seperti Johannes van den Bosch, Jan Christenbout, dan Herman Willem Daendels. Karyanya yang terkenal diantaranya Penangkapan Pangeran Diponegoro, 6 pengendara kuda mengejar rusa, Banjir di Jawa, Posthumous Portrait of Herman Willem Daendels, Governor General of the Dutch East Indies. Barli Sasmita Winata, pelukis Barli, lahir di Bandung pada tanggal 18 Maret 1921. Pada tahun 1930-an, Barli mulai menekuni dunia seni lukis. Ia belajar di studio milik Jos Pluimens, seorang pelukis asal Belgia yang tinggal di Bandung. Ia juga berguru kepada pelukis Italia Luigi Nobili, yang juga bertempat tinggal di Bandung. Pada tahun 1950-an, ia melanjutkan pendidikan seni rupa di Eropa. Pelukis Barli juga merupakan bagian dari kelompok 5 yang beranggotakan Affandi, Hendra Gunawan, Sudarso, dan Wahdi. Barli dikenal sebagai orang yang menekankan pentingnya pendidikan seni rupa. Tahun 1948, ia mendirikan studio Jiwa Mukti bersama Carnegie dan Sartono. Setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri, ia mendirikan Sanggar Rangga Gempol di kawasan Dago, Bandung pada tahun 1958. Ia pernah mengajar seni lukis di Institut Teknologi Bandung dan merupakan salah seorang perintis jurusan seni rupa di Institut Kejuruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Bandung yang sekarang bernama Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 1961. Tahun 1992, ia mendirikan Museum Barli Bandung. Pelukis Barli meninggal pada tanggal 8 Februari 2007. Karyanya yang terkenal antara lain Pejuang Napi Tupulu, Gadis Bali, Di Pasar Nomor 1. Basuki Abdullah, Franciscus Saverius Basuki Abdullah, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, Hindia Belanda, 20 Januari 1915 dan meninggal di Jakarta, Indonesia, 5 November 1993 pada umur 78 tahun. Maestro pelukis Indonesia ini pernah diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai pelukis Istana Merdeka Jakarta, dan karya-karyanya menghiasi istana-istana negara dan kepresidenan Indonesia. Di samping itu, karya-karyanya menjadi barang koleksi dari berbagai penjuru dunia. Pada masa pemerintahan Jepang, Basuki Abdullah bergabung dalam Gerakan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dibentuk pada tanggal 19 Maret 1943. Di dalam Gerakan Putra, Basuki Abdullah mendapat tugas mengajar seni lukis. Murid-muridnya antara lain Kusnadi, pelukis dan kritikus seni rupa Indonesia, dan Zaini, pelukis impresionisme. Selain organisasi Putra, Basuki Abdullah juga aktif dalam Keimin Bunkasi Dosjo, sebuah pusat kebudayaan milik pemerintah Jepang. Bersama-sama Affandi, S. Sujoyono, Oto Jaya, dan Basuki Retsobawo. Pada tanggal 6 September 1948, bertempat di Belanda Amsterdam sewaktu penobatan Ratu Juliana, di mana diadakan sayembara melukis. Basuki Abdullah berhasil mengalahkan 87 pelukis Eropa dan berhasil keluar sebagai pemenang. Sejak itulah dunia mulai mengenal Basuki Abdullah. Basuki Abdullah terkenal sebagai seorang pelukis potret, terutama melukis wanita-wanita cantik termasuk yang menampilkan keindahan tubuhnya, dan juga potret tokoh-tokoh terkemuka. Berbagai citra keindahan yang romantis itu diungkapkan dengan teknik realis yang kuat. Selain sebagai pelukis potret yang ulung, dia pun melukis pemandangan alam, flora, fauna, tema-tema perjuangan, pembangunan, dan sebagainya.
Basuki Abdullah banyak mengadakan pameran tunggal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Antara lain karyanya yang pernah dipamerkan di Bangkok, Malaysia, Jepang, Belanda, Inggris, Portugal, dan negara-negara lain. Lebih kurang ada 22 negara yang memiliki karya lukisan Basuki Abdullah. Hampir sebagian hidupnya dihabiskan di luar negeri, diantaranya beberapa tahun menetap di Thailand. Dan diangkat sebagai pelukis Istana Merdeka, dan sejak tahun 1974, Basuki Abdullah menetap di Jakarta. Karyanya yang terkenal yaitu Diponegoro Memimpin Pertempuran, Dr. Insinyur Soekarno Presiden RI, Nyai Roro Kidul, Kakak Adik, Jaka Tarub, Gadis Bali. Sindu Darsono Sujoyono. Sindu Darsono Sujoyono lahir di Kisaran, Sumatera Utara pada Mei 1913 dan meninggal pada 25 Maret 1985 di Jakarta. Dengan diawali oleh Trisno Sumarjo, Sujoyono dijuluki sebagai Bapak Seni Rupa Modern Indonesia. Julukan ini diberikan kepadanya karena Sujoyono adalah seniman pertama Indonesia yang memperkenalkan modernitas seni rupa Indonesia dengan konteks kondisi faktual bangsa Indonesia. Ia memperkenalkan jiwa ketok atau jiwa tampak sebagai identitas seni Indonesia. Ia biasa menulis namanya dengan S. Sujoyono. Ia sempat menjadi guru di taman siswa seusai lulus dari taman guru di perguruan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ia lalu ditugaskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk membuka sekolah baru di Rogojampi, Banyuwangi tahun 1931. Namun, ia kemudian memutuskan untuk menjadi pelukis. Pada tahun 1937, ia ikut pameran bersama pelukis Eropa di Batavia Kunstskring, Jakarta. Inilah awal namanya dikenal sebagai pelukis. Pada tahun itu juga, ia menjadi pendiri Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau Persagi. Oleh karena itu, masa itu disebut sebagai tonggak awal seni lukis modern berciri Indonesia. Ia sempat menjabat sebagai sekretaris dan juru bicara Persagi. Ia juga mendirikan SIM, Seniman Muda Indonesia, bersama Trisno Sumarjo, Abdul Salam, Sunindio, Sudibyo, dan Basuki Resobowo. Selain sebagai pelukis, ia juga dikenal sebagai salah satu kritikus seni rupa pertama di Indonesia. Lukisannya punya ciri khas kasar, goresan, dan sapuan bagai dituang begitu saja ke kanvas. Objek lukisannya lebih menonjol kepada kondisi faktual bangsa Indonesia yang diekspresikan secara jujur apa adanya. Sebagai seorang kritikus seni rupa, ia dianggap memiliki jiwa nasionalis. John sering mengecam Basuki Abdullah karena tidak nasionalistis karena hanya melukis keindahan Indonesia sekedar untuk memenuhi selera pasar turis. Dua pelukis ini pun kemudian dianggap sebagai musuh bebuyutan. Sengketa ini mencair ketika Ciputra, pengusaha penyuka seni rupa, mempertemukan John, Basuki Abdullah, dan Afandi dalam pameran bersama di Pasar Seni Ancol, Jakarta pada masa Orde Lama. Karyanya yang terkenal antara lain Ngaso, Pertemuan di Cikampek yang Bersejarah, Pelabuhan Tanjung Priok. Itu dia tadi 5 maestro lukis Indonesia. Kenapa sih kalian harus tahu 5 lukis maestro Indonesia? Kalian jadi lebih bangga, kalian harus bangga dengan jadi bangsa Indonesia karena memiliki maestro seperti yang tadi Bapak sampaikan dan diakui di dunia. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kalian sukanya YouTuber atau selebgram gitu kalian. Nah, kalau zaman dulu ya, beliau-beliau ini juga termasuk selebgram dan YouTuber kelas internasional bahkan. Karena ya karya-karyanya dia terkenal karena karya-karyanya diakui oleh dunia. Jadi kalian harus bangga jadi bangsa Indonesia dan kalau bisa kalian juga bisa mengikuti jejaknya, akan melampauinya sebagai milenial. Lebih mudah lagi sekarang banyak medsos. Kalau dulu gimana caranya? Yaitu dengan pameran, dengan ikut pameran internasional. Sekian materi hari ini. Minggu depan kita akan coba praktek dengan alat dan bahan yang udah Bapak kirim ke kalian. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita akan
segera kembali ke sekolah secepatnya supaya kita bisa bercanda lagi, ngobrol lagi, berkarya lagi dengan ya jangan video mulu lah ya. Ya lebih seneng lah kalau ketemu kalian langsung. Intinya Bapak lebih seneng ketemu kalian langsung, energinya bisa lebih mudah tersalurkan. Oke? Sehat terus. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.